Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NPM 23751918. Baik, pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin membuat laporan berupa vlog ya, itu tentang berita positif dan negatif terkait berita yang sedang beredar saat ini. Sesuai dengan judul saya, kebetulan di sini saya mendapatkan judul yaitu etika dalam berinternet. Apa itu etika berinternet? Oke, jadi etika berinternet itu ataupun bisa disebut nequite, yaitu etika internet atau dikenal juga sebagai netiquette. Netiquette adalah seperangkat tata krama, norma dan aturan tidak tertulis yang berlaku dalam interaksi di dunia maya. Istilah netiquette ini itu sendiri merupakan gabungan dari kata network ataupun jaringan dan etiquette ataupun tata krama, etika ya. Netiquette tidak hanya mengatur kesopanan dalam berkomunikasi, tetapi juga dia menekankan tanggung jawab jawab moral dan hukum dalam setiap aktivitas digital. Ini berarti kebebasan di dunia maya memiliki batas. Makanya di sini ada etikanya, ada batasannya. Dan pelanggaran seperti penyebaran hoax, privasi atau hak cipta dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oke, di sini lanjut. Nah, mengapa etika berinternet sangat penting? Yang pertama itu ada internet adalah ruang publik. Jadi segala aktivitas online meninggalkan jejak digital yang dapat mempengaruhi reputasi. Hati-hati dalam bertindak karena apa yang Anda lakukan di dunia maya bisa dilihat dan disimpan oleh banyak orang. Jadi adanya jejak digital itu memang nyata ya. Jadi walaupun data-data kita yang udah lama, yang kita rasa udah tidak ada lagi, udah kita hapus ataupun itu sebenarnya itu masih ada ya. Itu jadi kita harus berhati-hati dalam etika berinternet. Mencegah pelanggaran hukum. Yang kedua itu ada mencegah pelanggaran hukum, yaitu etika internet membantu menghindari tindakan melanggar hukum seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoax atau penipuan online. Dan yang ketiga itu ada menjaga hubungan sosial. Jadi komunikasi yang etis dan penuh hormat membangun kepercayaan serta menjaga interaksi sosial yang sehat di dunia maya. Jadi misalkan konten-konten positif, konten-konten yang baik, yang membuat kita berkembang, itu pasti kita akan nonton terus gitu kan, kita akan ngikutin terus gitu perkembangannya gitu. Di sini ada prinsip-prinsip juga ya dalam etika berinternet itu. Yang pertama itu ada menghargai orang lain. Di sini kita menggunakan bahasa yang sopan dan penuh rasa hormat dalam berkomunikasi. Dan yang kedua ada tidak menyebarkan hoax. Jadi verifikasi kebenaran informasi dari sumber terpercaya sebelum membagikannya. Jadi kita tuh tidak sembarangan gitu dalam menyebarkan sesuatu. Jadi kita tuh harus verifikasi terlebih dahulu apakah ini benar atau tidak, terdapat datanya atau tidak, seperti itu. Jadi tidak sembarangan gitu, kita harus analisis dulu, kita harus evaluasi dulu seperti itu, ada datanya atau tidak, valid atau tidak, seperti itu. Yang kedua, ayat 3, menghormati privasi. Jangan menyebarkan data atau informasi sensitif orang lain tanpa izin. Nah, yang kedua, yang ketiga ini sangat intens sekali ya, sangat bahaya sekali karena kita bisa terkena undang-undang UU ITE. Seperti itu, saya kurang tahu juga itu. Pokoknya itu, jadi kita bisa terkena UU ITE itu. Jadi kita menyebarkan apapun itu tentang orang lain tanpa seizin mereka, itu sudah melanggar hukum ya, itu tidak boleh. Dan yang keempat itu menggunakan bahasa yang baik. Sini menghindari kata-kata kasar, diskriminatif atau anjuran kebencian. Nah, seperti yang bisa kita sering lihat ya pada komentar-komentar di TikTok ataupun di YouTube seperti itu. Kadang ada oknum ataupun salah satu orang user dan lain-lain itu mengungkapkan ujaran kebencian ataupun kata-kata kasar dan lain-lainnya untuk menghujat si video ataupun konten kreator ataupun orang yang berkaitan, seperti itu. Oke, di sini ada contoh pelanggaran etika internet. Yang pertama itu ada cyberbullying, yaitu melakukan perundungan, penghinaan atau penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Yang kedua ada pelanggaran hak cipta. Ini menggunakan atau menyebarkan karya orang lain tanpa izin atau atribusi yang jelas. Jadi pelanggaran hak cipta itu kadang banyak ya yang dilakukan. Sekarang ini banyak berbagai macam cara orang untuk mengambil konten-konten atau video orang lain. Seperti diubah sedikit di intronya ataupun di suaranya, di teksnya dan lain-lain, itu sebenarnya bisa, tapi karena itu karya orang lain kadang
orang tuh hanya mengambil dan langsung diupload lagi. Seperti itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kita harus menambahkan eh, apapun itulah. Sebenarnya kita tidak boleh dalam meniru eh, atau menyebarkan menggunakan dan lain-lain itu di karya orang lain, karena orang lain tuh membuat karya sendiri, jadi kita harus membuat karya kita sendiri juga, seperti itu. Yang ketiga ada spam dan iklan berlebihan. Ini ada mengirim pesan massal tidak relevan atau membanjiri platform dengan iklan berulang. Nah, itu akan saya bahas di setelah ini. Selanjutnya saya akan uh, membagikan atau mereaction dua berita positif dan negatif, itu saya akan bahas seperti ini ada berkaitan juga spam dan iklan berlebihan, seperti berkomentar yang buruk ataupun promosi-promosi judi online, seperti itu. Kadang orang-orang itu menggunakan buzzer dan lain-lainnya ya. Sini ada penyebaran hoax. Nah, membagikan berita palsu atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Jadi kita harus mencari data terlebih dahulu. Kita harus menganalisis terlebih dahulu apakah itu valid ataupun tidak. Dan di sini ada phishing dan hacking ilegal, mencuri data pribadi atau membobol sistem tanpa izin, termasuk kejahatan cyber. Nah, itu tidak boleh ya. Karena phishing itu tuh kita seperti yang bohong gitu. Kita menyebarkan link phishing tapi kita bilangnya itu misalkan link untuk mendapatkan saldo gratis ataupun itu ternyata itu phishing untuk mendapatkan data kita. Jadi kita harus tahu gitu, jangan mudah tertipu seperti itu dengan link-link yang dibagikan secara massal ataupun secara ilegal gitu. Dan di sini ada kata kotor dalam game, menggunakan bahasa kasar atau menghina dalam game online, menciptakan lingkungan tidak nyaman. Kadang anak-anak muda atau Gen Z zaman sekarang ini itu bermain game online, tapi mereka saling berkata kasar ataupun saling menghujat gitu. Walaupun sama teman sendiri gitu, kadang lagi mabar. Itu kadang mereka karena mungkin kesel atau gimana ya, dalam situasi, dalam pembawaan dalam bermain game itu mungkin mendorong mereka untuk berkata kasar. Itu juga tidak boleh sebenarnya, itu sudah melanggar etika dalam berinternet. Dan di sini ada penerapan etika internet dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada di media sosial itu ada berhati-hati dalam membuat postingan atau komentar. Nah, hindari menyinggung isu sara, suku, agama, ras, antar golongan untuk menciptakan lingkungan online yang positif. Jadi kita dalam membuat konten ataupun berkomentar di video seorang itu harus menggunakan etika yang baik ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan lain-lainnya. Dalam email, nah, gunakan bahasa formal dan sopan, terutama untuk komunikasi akademik atau pekerjaan. Hindari spam atau pesan tidak relevan. Dan ketiga ada di forum diskusi, hargai perbedaan pendapat dan hindari perdebatan kasar atau flame war yang merusak suasana. Fokus pada diskusi yang membangun. Kadang kita lagi Zoom, pelajaran, atau dengan klien, dengan dosen, dengan perusahaan, dan lain-lain, itu kita harus menghargai perbedaan pendapat yang terdapat dalam diskusi itu, dan kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Walaupun kita debat, tapi debat itu kita memiliki norma ataupun memiliki etikanya debat ya. Itu tidak harus marah-marah ataupun menggunakan bahasa kasar. Sini ada manfaat menerapkan etika berinternet. Yang pertama itu ada menghindari masalah hukum. Dengan bersikap bijak dan bertanggung jawab, maka terhindar dari pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik atau kejahatan cyber. Yang kedua, membangun citra positif. Pengguna yang beretika akan dikenal sebagai pribadi yang sopan, bijak, dan dapat dipercaya di komunitas digital. Yang ketiga itu menciptakan suasana nyaman. Itu merupakan etika internet membantu menjaga komunikasi tetap sehat sehingga setiap orang merasa aman dan nyaman dalam berinteraksi online. Dan sini ada etika perlindungan privasi, lindungi data pribadi. Nah, ini jaga kerahasiaan, nomor telepon, alamat dan lain-lain, data keuangan, PIN dan lain-lain. Hargai privasi orang lain. Nah, kita jangan mengakses atau membagikan informasi pribadi orang lain ya. Terus jadilah pengguna yang bertanggung jawab. Selalu berhati-hati saat berinteraksi online dan tidak melanggar privasi orang lain. Dan oke, terima kasih. Dan lanjut, di sini saya akan menunjukkan satu berita positif yang saya ambil dan satu berita negatif yang saya ambil ya. Oke, di sini yang pertama itu ada fenomena atau berita tren no buy challenge.
Jadi berita ini tuh sempat viral di TikTok ya belakangan ini. Jadi di sini saya mengambil berita-berita terbaru yang sedang beredar saat ini. Jadi maksud dari tren No Buy Challenge itu adalah tanggung jawab digital dan etika konsumsi. Jadi gerakan ini tuh yang viral di TikTok itu mendorong pengguna untuk menjadi konsumen yang bijak atau tidak konsumtif ya, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan mengurangi pembelian fast fashion dan barang sekali pakai. Jadi maksudnya itu di sini kita tuh menerapkan challenge ini tuh seperti misalkan kita membuat daftar apa yang harus kita beli di bulan ini seperti itu. Misalkan kita list 1 sampai 5 seperti itu kita membuat list barang-barang yang memang sangat-sangat kita butuhkan ya untuk di bulan ini misalkan. Jadi itu merupakan salah satu tren No Buy Challenge. Jadi kita menjadi konsumen yang bijak gitu dalam memilih dan membeli barang. Jadi kita bisa di situ bisa membedakan barang mana yang harus kita utamakan dan mana yang harus kita kesampingkan seperti itu. Jadi kita paham mana barang yang menjadi kebutuhan kita yang paling penting dan mana yang barang yang tidak terlalu dibutuhkan gitu. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menunjukkan video berita ya. Di sini saya seperti vlog para youtuber gitu. Seperti mereaction ya. Di sini saya akan mereaction beberapa berita yang sudah saya dapatkan di TikTok. Oke, yang pertama ini videonya. 2025 tren baru tentang mengirit bisa bikin pemerintah sulit. Nah, inti dari tren No Buy 2025 Challenge ini adalah ngasih tahu list apa aja yang gak boleh dibeli pada tahun 2025 nanti di media sosial kamu. Tujuannya buat mengingat biar lebih Nah, di sini kita membuat list ya. Mana yang barang yang harus kita beli atau mana barang yang harus tidak perlu kita beli ataupun belinya belakangan seperti itu. Di sini tujuannya sebagai pengingat agar kita lebih hemat seperti itu. hemat dan menggunakan uang dengan bijak. Rincian cara menghematnya pun disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan finansial masing-masing. Contohnya seperti nggak beli baju untuk ngikutin tren. Nah, ini salah satunya yaitu kita tidak membeli baju, tidak membeli sepatu ataupun apapun itu ya. Karena dengan alasan mengikuti tren seperti itu. Jadi jika kita masih mempunyai sepatu atau baju yang masih layak, jadi ya kenapa tidak menggunakan itu terlebih dahulu gitu. Jadi kita lebih mementingkan barang yang lebih penting daripada itu seperti itu daripada mengikuti tren yang terus-terusan berganti di setiap harinya. Beli sepatu kecuali emang bener-bener udah rusak, atau nggak beli parfum kecuali udah habis. Tapi kalau orang-orang jadi lebih hemat, bakalan berdampak di ekonomi kita nggak ya? Eko Lisianto, Wakil Direktur Indef, mengatakan kalau banyak Nah, di sini juga Wakil Direktur Insentif juga hidup hemat bisa yaitu merupakan Bapak Eko Lisianto itu dia juga mengatakan bahwa hidup hemat ya kalau dilakukan tentu ekonomi turun lebih dalam, terutama pada sektor konsumsi karena dengan frugal living akan benar-benar irit masyarakatnya. Jadi membuat Indonesia sulit mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran angka 5% di tahun 2025. Nah, itu kalau dari segi ekonominya. Kalau dari kacamata sosiologi, seperti apa ya? Ini kan satu respon yang, satu hukum alam ya, yang sebenarnya bisa kita analisis secara... Ini merupakan suara dari Bapak Didi Pramono dalam sudut pandang sosiologinya seperti itu. Mata akan begitu. Gerakan sosial ini akan meluas ketika memang benar-benar dirasa bahwa oh ini naik, oh beli ini naik, oh ke kafe kemudian pajaknya luar biasa, oh saya beli sesuatu harganya jadi naik lagi. Nah, ini secara sosial akan menjadi gerakan yang meluas sosiologis, aspek ekonomi dan sebagainya, sangat-sangat berdampak pada aspek kehidupan sosial budaya di masyarakat. Ketika kehidupan susah, orang tidak mampu membeli, mengakses sesuatu kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Nah, aspek-aspek lain kan akan berdampak. Bagaimana tingkat stres masyarakat, bagaimana kepuasan sosial terhadap pemerintahan yang ada saat ini. Menurutmu bisa nggak sih kita beralih dari budaya konsumtif ini, sahabat Dewi? Nah, mungkin seperti itu. Di sini bisa kita lihat baca captionnya ya. Di sini orang-orang media sosial tersebut membagikan daftar tidak boleh mereka beli. Nah, jadi tren No Buy Challenge itu jadi tidak membeli, misalkan
di tahun 2025 ya. Jadi kita misalkan ini bulan 10 dan akan memasuki bulan 11. Jadi kita no-buy bulan 11 challenge seperti itu. Misalkan kita tidak boleh beli apa di bulan 11 nanti seperti itu. Karena kita bisa lebih menghemat duit dan bisa mengatur keuangan kita tuh ke hal-hal yang lebih penting seperti itu. Sini nah, di sini warga-warga media sosial itu meyakini bahwa tren ini bagus terapkan untuk menekan pengeluaran dan mengurangi pola hidup konsumtif. Nah, seperti itu. Di sini ada komen-komennya ya. Dan di sini ada lagi videonya. Nah, viral. Di sini ada viral di medsos No Buy Challenge 2025. Apa Momen itu? pergantian tahun selalu menghadirkan tren baru di media sosial. Salah satunya yang sedang Oke, viral di sini saya dapat dari kompas.com ya. adalah No Buy Challenge 2025. Gerakan ini hadir bersamaan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Jadi, apa sih No Buy Challenge itu? No Buy Challenge adalah gerakan untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan mengadopsi gaya hidup minimalis. Sepanjang 2025, masyarakat diajak untuk tidak membeli barang non-esensial seperti pakaian baru, parfum, hingga membeli kopi tiap hari. Tujuannya untuk menghemat uang, mengatur keuangan lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup. Menurut psikolog Meiti Arianti, challenge ini membantu kita lebih sadar dalam membelanjakan uang. Di era media sosial, sifat FOMO atau Fear of Missing Out sering mendorong kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Nah, dengan tren ini kita Tuh, terkadang kita lupa bahwa barang yang kita beli itu tuh ternyata barang yang tidak terlalu penting gitu. Jadi ternyata setelah kita membeli barang tersebut, ternyata kita baru ingat gitu. Ternyata ada barang yang lebih penting daripada itu. Jadi makanya kita di sini terdapat tren ini gitu. Jadi kita bisa menganalisis barang mana yang lebih penting gitu, yang harus kita beli seperti itu. diajak menjadi lebih bijak. Tapi agar ingat, kita No lebih Buy bijak. Challenge bukan berarti menyiksa diri dengan Nah. penghematan berlebih. Oke, dengan kata lain, No Buy Challenge ini bukan berarti membatasi diri kita atau menyiksa diri itu dengan menghemat atau mengirit-irit terlalu berlebihan seperti itu. Ya, dengan pendekatan bijak, No Buy Challenge memberikan ruang untuk menentukan prioritas. Kalau barang itu bukan kebutuhan pokok, kita bisa menunda atau bahkan tidak perlu membelinya. Gimana kalau kamu? Sanggup ikutan No Buy Challenge atau Oke, enggak? di sini Komen ada di lagi sepertinya. Ini belum telat untuk ikutan tren No Buy Challenge. Nah, di sini banyak tiktoker yang memviralkan berita tersebut tentang tren No Buy Challenge ini itu di akun media sosial mereka. Nah, di sini ada tips untuk jika kalian ingin mengikuti tren tersebut ya. Di sini ada membuat daftar barang-barang yang nggak akan dibeli selama setahun atau selama sebulan seperti itu. Nah, di sini ada buat alokasi dana bulanan untuk kebutuhan pokok. Alihkan dana belanja non esensial kepada tabungan atau investasi seperti itu. Terus di sini ada lagi, gunakan barang yang ada sampai habis atau rusak. Nah, jadi No Buy Challenge ini kalau misalkan rusak ataupun belum habis, ya sebisa mungkin tidak membeli barang tersebut seperti itu. Jadi di sini kita latih untuk merawat barang-barang kita seperti itu. Nah, di sini ada batasi paparan konten dan informasi gitu. Misalnya berhenti mengikuti influencer yang kerap mempromosikan produk-produk tertentu di setiap minggunya seperti itu. Mungkin itu saja. Ini udah lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebihnya untuk tren No Buy Challenge. Jadi kita tuh
diajak untuk bisa lebih bijak gitu dalam menggunakan atau dalam eh, pengeluaran ya, seperti uang dan lain-lain gitu. Jadi kita dilatih atau diajak untuk lebih bijak dalam mengeluarkan uang gitu untuk barang-barang yang memang sangat dibutuhkan ataupun yang perlu untuk sehari-harinya atau dalam jangka panjang seperti itu. Bukan berarti kita menyiksa diri untuk berhemat ataupun mengirit secara berlebihan. Tidak seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, di sini saya mengambil berita negatifnya ya, yaitu sesuai dengan judul yang saya ambil, dalam beretika berinternet. Dalam berita negatifnya, jadi di sini saya mengambil fenomena atau berita itu penyalahgunaan TikTok untuk aktivitas ilegal, contoh judi online seperti itu, entah itu promosi ataupun kadang kan kita ada lagi baca-baca komentar seperti itu, kadang ada beberapa user atau beberapa oknum, banyak ya, bukan beberapa lagi, itu secara tidak langsung mereka mempromosikan situs mereka lewat komentar ataupun lewat iklan ataupun memang sengaja dibuatkan konten di TikTok. Lagi-lagi ini di TikTok ya, karena di TikTok tuh sangat update sekali berita-berita terbaru. Dan di sini maksudnya itu adalah moral publik dan kepatuhan hukum. Nah, meskipun TikTok secara platform itu berusaha keras membersihkan konten, nah aktivitas ilegal seperti promosi judi online dan scam lowongan kerja palsu, nah ini adalah kerja palsu ya di sini, masih terus beredar. Ini adalah pelanggaran etika karena pengguna memanfaatkan platform untuk merugikan orang lain di dalam bentuk ekonomi ataupun finansial dan melanggar hukum, merusak ekosistem digital secara keseluruhan. Jadi di sini termasuk dalam etika berinternet yang sangat tidak baik ya, karena merugikan orang lain. Oke, di sini juga saya mendapatkan berita ataupun video terbarunya itu dari TikTok juga. Di sini ada ya beberapa, kita akan mereaction berita tersebut atau video tersebut di TikTok. Oke, di sini ada Komdigi take down 2,1 juta konten judi online sejak Oktober. Nah, ini bulan Oktober ya, sudah akhir Oktober. Nah, ini sangat terbaru sekali ya beritanya. Oke, kita akan bereaction, kita akan melihat beritanya terlebih dahulu. Bagaimana suaranya? Sebentar. Wah. Sebentar, sinyal. Nah, sejak 20 Oktober tahun lalu sampai kemarin 16 September itu ada lebih dari 2,8 juta konten negatif telah kita proses take down dari ruang digital Indonesia, dengan 2,1 juta diantaranya adalah konten perjudian. Oke, di sini saya mendapatkan berita dari akun proxy.co ya. Di sini Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi itu mengumumkan telah memblokir lebih dari 2,8 juta konten negatif sejak 20 Oktober. Ini tanggal 30 Oktober ya. Ini tuh dari tahun-tahun kemarin ya sampai tahun ini. Dari 2023 sampai 2024 dan sampai sekarang juga. Di sini konten, dan untuk sekarang itu di sini ada 2,1 juta ya, merupakan konten judi online. Itu konten terkadang sekarang malahan di tahun 2025 ini itu bukan melalui konten lagi. Jadi mungkin oknum-oknum tersebut itu sudah banyak membuat konten tapi di take down oleh Komdigi. Nah, jadi mereka tuh membayar buzzer ya, atau membayar user atau oknum-oknum, itulah intinya, itu untuk membuat komentar
di seluruh video-video ataupun video-video tertentu ya, video TikTok itu maupun YouTube ya, maupun YouTube itu mereka kadang ada beberapa komentar yang memang berturut-turut komentar tuh masuk ataupun sebaris ya seperti itu dengan komentar yang sama tapi dengan user yang berbeda, seperti akun yang berbeda yang berkomentar. Jadi mereka tuh membuat komentar dengan memberikan situs atau link judul mereka seperti itu dengan dalih mendapatkan jackpot ataupun akan mendapatkan untung lebih banyak seperti itu, dan melampirkan link-link mereka seperti itu. Terkadang itu nah diletakkan di komentar seperti ini, itu kadang banyak sekali ya. Mungkin mereka itu bisa banyak seperti itu, mungkin mereka membeli ataupun menyewa buzzer ya sampai ratus atau sampai beribu-ribu seperti itu. Nah, di sini Dirjen Pengawasan Digital.com di Alexander Sabar menegaskan judi online masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Konten ilegal tersebut sebagian besar berasal dari situs dan IP ya, 91,93 juta, diikuti file sharing 97.000, Meta 94.000, Google 35.000, Telegram, TikTok, Twitter hingga App Store. Nah, pemblokiran ini memanfaatkan sistem kepatuhan moderasi konten atau SAMAN yang saat ini masih tahap uji coba. Sistem ini memungkinkan deteksi konten negatif dan mengirim dan takedown kepada platform dalam waktu 4 jam untuk kasus prioritas seperti judi online dan pornografi anak. Oke, jadi di sini kita juga sebagai masyarakat yang patuh ataupun yang peduli sama warganet yang lainnya ya. Jadi jika kalian menemukan konten ataupun komentar-komentar yang mempromosikan judi online seperti itu, kita bisa langsung melaporkannya. Nah, di sini titik 3 laporkan. Nah, seperti itu. Laporkan saja, dan maupun itu komentar juga sepertinya bisa ya untuk dilaporkan seperti ini. Nah, seperti ini kita laporkan saja seperti itu, karena itu sudah melanggar etika dalam berinternet. Itu sesuai judul yang saya ambil ya, ini untuk berita negatifnya seperti itu. Dan karena mungkin konten-konten ini sering diblokir ataupun sering di take down ya, jadi mereka tuh lewat dari komentar ya, komentar dari TikTok, YouTube, itu hampir di setiap video ada. Dan oke, sini lanjut ke video selanjutnya ya. Ini ada modus-modus iklan judi online yang menyusup di medsos. Oke, ini contohnya. Ini videonya 2 menit. Guys, ternyata ada banyak dan kita akan nonton terlebih dahulu. modus iklan yang menyusup di media sosial loh. Kementerian Komunikasi dan Digital alias Kemkodigi tuh udah nge-spill modus-modusnya. Menurut PLT Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemkomdigi, Sofyan Kurniawan, salah satu contohnya tuh iklan judi yang muncul dalam bentuk konten hiburan, meme, atau video viral. Modus iklan judi di media sosial semakin beragam dan kian sulit diidentifikasi. Salah satu trik yang sering digunakan adalah menyamarkan iklan judi dengan kemasan yang tampak menarik atau tidak mencolok. Contohnya, iklan ini bisa muncul dalam bentuk konten hiburan, meme, atau video viral yang kemudian menyisipkan ajakan untuk bermain. Selain itu, para pelaku sering memanfaatkan akun-akun palsu atau akun dengan banyak pengikut untuk menyebarkan tautan ke situs. Mereka juga kerap menggunakan istilah atau simbol tertentu untuk mengelabui sistem moderasi media sosial, sehingga iklan mereka bisa lolos dari deteksi platform. Iklan-iklan ini menyasar pengguna muda yang aktif di media sosial, menggunakan bahasa yang persuasif dan menggoda, seperti iming-iming bonus besar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini dia mereka menggunakan tuh iming-iming bonus besar ataupun mendapatkan untung lebih banyak seperti itu ya. Besar atau peluang menang mudah. Yang lebih memprihatinkan, beberapa oknum juga memanfaatkan tren giveaway atau undian palsu untuk menarik perhatian pengguna. Mereka memberikan hadiah yang bisa diperoleh setelah pengguna mendaftar dan mulai bermain di situs tersebut.
Jadi hati-hati ya guys, kalau kalian nemu konten-konten seperti yang dijelaskan tadi. Oke, di sini kita lanjut ke video selanjutnya. Jumlah Nah, judi online. transaksi Oke, sampai detik ini pun masih banyak ya untuk iklan-iklan ataupun komentar-komentar yang mempromosikan judi online tersebut ya. Mungkin kita sebagai masyarakat yang baik ya, di sini kita setiap menemukan itu konten ataupun komentar itu bisa kita langsung laporkan saja agar di take down oleh pihak YouTube ataupun pihak si TikToknya gitu. judi online itu mengalami penurunan yang signifikan. Jadi kemarin tanggal 8 Mei 2025 kita mendapat kabar baik dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat bahwa jumlah transaksi judi online itu mengalami penurunan yang signifikan, lebih dari 80% jika dibandingkan dengan data tahun lalu. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan penanganan terhadap 1.385.420 konten judi online. Selain itu, kami juga memiliki layanan pengawasan transaksi elektronik dan cek rekening, di mana dalam periode Juli 2023 hingga Mei 2025, itu total 14.478 nomor rekening dan 2.188 akun e-wallet yang terindikasi judi online telah diajukan ke OJK dan BI untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Oke, di sini ada video terakhir ya. Di sini nah, di sini penyalahgunaan media sosial saat sering terjadi. Banyak hoax, cyberbullying, cyber stalking, dan penggunaan AI sangat sekali. Nah, di sini dalam penggunaannya seharusnya kita sudah paham bagaimana dampak buruk yang kita dapatkan ketika memakai media sosial dengan sembarangan. Dampak buruk tersebut salah satunya yaitu terjeratnya dengan hukum UU ITE. Nah, di sini apa sih hukum UU ITE itu? Jadi hukum ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Hal ini mencakup seperti hak dan kewajiban yang harus pengguna media sosial taati, dan yang kedua adanya perlindungan terhadap data pribadi sehingga tidak terjadi doxing. Kemudian di sini ada UU ITE pada pasal 27 hingga pasal 33. Itu menyebarluaskan, mengirim atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan materi yang melanggar norma-norma moral yang dapat diakses, memiliki materi penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat diakses, dan yang ketiga ada menyebarkan informasi dengan sengaja dan tanpa hak untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Nah, di sini kita bisa lihat videonya ya. Masih ada satu lagi di sini, banyak berita-berita yang tentang seperti ini ya, penyalahgunaan media sosial. Ini juga melanggar aturan etika dalam berinternet seperti itu. Banyak sekali. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Banyak sekali ya jenisnya, bahasa berbullying, judi online, konten judi online, dan cyber stalking atau apapun itulah yang melanggar etika dalam berinternet. Oke. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi kesimpulannya di sini kita harus bijak dalam berinternet ya, apapun itu, dalam membuat konten, berkomentar, ataupun menyikapi sesuatu yang kita lihat ataupun yang kita tonton dalam keseharian kita. Itu kita harus menyikapinya dengan bijak. Kita seharusnya sudah paham dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak, seperti itu. Dan kita juga bisa kita juga bisa menjadi masyarakat yang bijak dalam melaporkan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi kita harus mendukung orang-orang yang beretika dalam berinternetnya itu dalam kurungnya yang baik, ataupun mengembangkan
pemikiran-pemikiran kita ya sebagai penonton dalam kesehariannya, kita scroll, kita menonton video dan lain-lain itu kita bisa mendukung para konten-konten ataupun influencer yang mereka itu menyebarkan kebaikan seperti itu, konten-kontennya yang bijak yang mendorong kita jadi lebih baik lah. Jikalau kita menemukan konten-konten yang memang tidak sesuai ataupun menurut kita itu tidak baik, itu kita bisa lewatkan saja ataupun kita bisa melaporkannya seperti itu. Mungkin itu cukup dari saya. Di sini saya sudah menjelaskan ya apa itu tentang etika berinternet, dan juga ada 2 berita yang saya ambil, itu berita negatif dan berita positifnya. Dan kita juga di sini sudah mereaction video-video ataupun berita-berita yang saya dapatkan ya. Dan itu pun berita itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, dari tahun 2023 dan bahkan sampai saat ini pun masih terjadi mungkin ya berita-berita positif dan berita negatif yang saya ambil tadi. Mungkin cukup sekian. Jika saya ada kekurangan ataupun kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.